Tahap perkembangan keluarga dengan mengasuh anak pertama atau yang dikenal sebagai childbearing family merupakan tahap perkembangan keluarga kedua, dimulai dengan kelahiran anak pertama hingga bayi berusia 30 bulan. Pengkajian keluarga pada tahap ini merupakan proses penting untuk memahami dinamika dan kebutuhan keluarga yang baru saja memasuki fase pengasuhan. Keluarga seringkali mengalami perubahan signifikan dalam struktur, peran, dan interaksi antar anggota. Pengkajian ini mencakup aspek-aspek berikut, yaitu yang pertama, persiapan menjadi orang tua, yang kedua, adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, peran, interaksi, hubungan seksual, dan kegiatan, dan yang ketiga, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan. Dengan melakukan pengkajian yang komprehensif, perawat dapat memberikan intervensi yang tepat untuk mendukung keluarga dalam mengatasi tantangan dan memaksimalkan perkembangan anak di tahap awal kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam, pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, perkenalkan saya Perawat Sufia Ramawati dari Puskesmas Kedung Mundu. Tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan pengkajian untuk tahap perkembangan keluarga Bapak Ibu dengan adanya adik yang baru lahir ini. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Sebelumnya nama ibunya siapa? Bu Puput. Terus umurnya berapa, Bu? Umurnya 26 tahun. 26. Kalau bapaknya namanya? Zaki, Umurnya? 27 tahun. Terus adiknya yang ini baru berapa lama? Ini berapa satu usianya minggu. Oh, 1 minggu. Iya. Berarti baru ya? Iya, lahirannya. baru. Nama adiknya siapa, Bu? Kaifan. Ivan. Oke. Apa ada keluhan, Bu, pas adiknya lahir ini? Sayanya. Adiknya pas lahiran? Normal? Adiknya Apa? normal, Normal ya? alhamdulillah normal. Oke. Kemudian pekerjaan Bapak Ibunya apa? Kalau dari saya sendiri, saya bekerja sebagai direktur sebuah perusahaan ya Mbak. Jadi kerja saya itu work from home, kerja dari rumah. Oh, ya. Kalau ibunya? Kalau saya ini sejak hamil 7 bulan itu udah resign. Oh, dari saya. Iya. Berarti jadi ibu rumah tangga Iya. sekarang ya. Oke. Kemudian untuk tugas perkembangan di dalam keluarga Bapak Ibu nih dengan adanya adik seperti apa? Kalau tugas perkembangan ini sebenarnya kami nggak bisa ini sih Mbak kayak secara gamblang, tapi kami bisa menceritakan sedikit aja, sedikit demi sedikit maksudnya ya. Jadi untuk tugas perkembangan ini sebenarnya kami selalu menemani anak kami seperti memenuhi kebutuhannya kebutuhan pokoknya. Kemudian untuk saya sendiri kan kebetulan saya kerja dari rumah ya Mbak. Yeah. Jadi saya alhamdulillahnya masih bisa menjaga anak kalau semisal istri saya mungkin lagi masak atau lagi nyuci baju. Oke, berarti Bapak Ibu ini benar-benar waktunya lebih maksimal untuk adik ini ya? Iya. Iya Mbak. Oke. Kemudian untuk persiapan menjadi ayah dan ibu untuk adik Kiva seperti apa ya? Oke, jadi sebelum kami memiliki anak, tepatnya setelah kami menikah ya Mbak, itu kami sempat mengikuti beberapa pelatihan di beberapa instansi kesehatan terkait parenting. Mungkin itu salah satu contoh konkret di mana kami berdua itu mencari pengetahuan bagaimana menjadi seorang kedua orang tua yang baik untuk anak. Oke, berarti persiapannya benar-benar sudah jauh-jauh hari dan sudah matang ya? Iya. Insya Allah sudah matang Mbak. Oke. Kemudian untuk adaptasi Bapak dan Ibu dengan adanya adik ini gimana? Kalau dimulai dari saya, Iya. yang pertama kebetulan karena saya bekerja di dari rumah, saya tidak terlalu beradaptasi Mbak, karena saya istilahnya masih bisa nyambi gitu sambil kerja, bisa sambil jagain anak juga. Oh, berarti nggak ada halangan ya di pekerjaannya? Ya, kalau saya sendiri seperti itu. Kalau Ibu ya? Kalau saya ya itu perubahannya di pekerjaan aja sih. Dulunya kan kerja tapi sekarang udah enggak gitu. Berarti itu nggak mengganggu Ibu ya? Tapi enggak sih.
Oke, demi anak ya? Iya, demi anak. Fokus dulu sama anak, kan baru lahir juga. Iya. Kemudian apakah Bapak Ibu ini sudah menyesuaikan perannya masing-masing, sudah tepat menurut Bapak Ibu ya? Kalau dari saya sebagai ayah, saya belum bisa mengkategorikan kalau misal saya itu sudah baik menjadi seorang ayah. Cuma di sini tugas saya yaitu saya berusaha, yang penting saya usaha dulu gimana caranya saya bisa menjadi ayah yang baik untuk anak saya. Itu mungkin dimulai dari memenuhi kebutuhannya Tadi. Kalau Ibu ya? Kalau dari saya sih mungkin belum terlalu bisa untuk kayak cara menyusui yang benar gitu sih. Berarti Bu. masalahnya Iya, karena masalahnya di situ sih. itu ada gangguan di ASI-nya atau Iya, telurnya, Bu? karena ada gangguan di ini kan keluarnya sedikit, Bu. Oh, Di ASI-nya keluarnya sedikit. keluarnya sedikit. Kemudian? Terus rasanya tuh nyeri. Jadi tuh di bagian payudara itu nyeri. Bengkak juga atau Bengkak enggak? juga. Oke. Kemudian untuk Bapak Ibu nih kan ada adik baru, untuk interaksi dengan mertua atau ipar atau dengan tetangganya gimana? Oke, sedikit cerita ya Mbak. Jadi kami berdua ini sedikit, ya bukan sedikit sih, lebih karena kami pasangan muda, jadi kami lebih aktif kepada masyarakat, gitu Mbak. Semenjak kami punya rumah baru, beberapa undangan dari acara RT atau RW pasti kami datangi bersama-sama gitu. Tapi semenjak punya anak pertama ini, mungkin lebih cenderung hanya saya yang datang ke acara-acara itu. Berarti tetap masih aktif ikut kegiatan ini Masih. ya? Ya, masih Mbak. Masyarakat. Oke. Kemudian mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, untuk hubungan seksualnya apa terganggu atau tidak? Alhamdulillah enggak sih, Mas. Paling cuma nunggu masa nifas aja. Karena kita sebelum adanya adik ini juga udah pernah dikomunikasiin. Udah pernah dibahas ya? Iya, udah pernah. Berarti nggak ada masalah atau keluhan apapun? Iya, nggak ada. Oke. Kemudian kegiatan sehari-hari Bapak Ibu setelah adanya adik terganggu atau tidak? Kalau dari saya tidak terlalu terganggu sih Mbak, karena saya pun bisa kerja dari rumah, jadi saya pun bisa sambil ngasuh anak juga bergantian dengan istri. Dan kalau dari job desk saya di perusahaan saya juga tidak terlalu turun tangan ya, jadi cuma sekedar memantau aja bagaimana perkembangan di sana, pekerjaan di sana. Jadi ya tidak terlalu berat sih Mbak. Kalau Ibunya? Kalau dari saya tuh palingnya cuman kalau dijadiin ada masalah sih enggak sih Mbak, cuman ya emang beda aja gitu kan, dulunya kerja sekarang enggak gitu. Tapi kalau dimasain sih enggak ya. Kan dilihat dari sekarang keluarga Bapak Ibu kan harmonis sekali nih. Untuk mempertahankan agar keluarganya harmonis seperti sekarang ini gimana? Komunikasi sih. Punya komunikasi. Iya, kalau ada Kemudian masalah apa lagi? gitu. Dari awal sih Mbak sebenarnya, kalau sebelum menikah pun kami tekankan untuk komunikasi itu kita harus memiliki komunikasi yang baik seperti Mbak. Karena dengan komunikasi yang baik kan hubungannya pasti baik juga, insya Allah. Terus jadi untuk contoh kecilnya itu kalau misal kami punya sedikit ada masalah gitu, atau salah satu dari kami memiliki sebuah pikiran, itu pasti langsung kami diskusikan gitu untuk menemukan titik tengahnya, bagaimana penyelesaiannya seperti itu Mbak. Jadi alhamdulillah untuk sampai sekarang ya selalu ada penyelesaian masalah. Oke, berarti kalau ada masalah nih selalu dirembukin bareng-bareng gitu ya? Pasti Mbak. Oke. Kalau begitu, setelah saya wawancarai Bapak Ibu dan bertanya-tanya, saya simpulkan kalau keluarga Bapak ini komunikasinya sangat baik sekali. Kemudian Bapak Ibu juga waktunya lebih maksimal untuk adiknya juga, tidak ada halangan juga kan. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya kan tadi Ibu mengeluh kalau ASI-nya keluarnya sedikit, kemudian payudaranya nyeri dan bengkak ya. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya, lusa saya akan berkunjung lagi ke rumah Bapak Ibu untuk memberikan edukasi tentang cara menyusui yang benar dan tepat. Oh iya ya. Biar ASI-nya nanti bisa lebih banyak lagi dan adiknya nanti kan bisa sedikit berkurang untuk ini ya susu formulanya. Oke, kalau begitu apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin lusa nanti jam berapa ya, Mbak? Kalau itu ngikutin Bapak Ibu aja. Oh ya.
Baik. Ya, nanti informasikan saja. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada sih, cukup. Cukup ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi pengkajian keluarga pada tahap perkembangan keluarga dengan mengasuh anak pertama atau childbearing family. Pengkajian yang komprehensif memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik keluarga, memberikan edukasi yang tepat, serta menciptakan rencana intervensi yang sesuai. Dengan demikian, perawat dapat membantu keluarga dalam mengatasi tantangan yang muncul selama masa peralihan, seperti kecemasan, kelelahan, dan perubahan peran.